Halo Cancer, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Cancer, ini adalah pembacaan hasil dari tarikan energinya kamu dengan si dia untuk kita cari tahu bagaimana kondisi dan keadaan hubungan kalian untuk di saat ini. Namun sebelum Mari memulai, Mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate bagi sebahagian Cancer saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik dan yang lebih penting, diharap kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Baik Cancer, langsung ini dia set. Ada energi dari King of Swords reverse, berikut ada energi dari Four of Swords ya. Nah, kemudian ada di sini, berikutnya ada ini, kemudian ada di sini, dan berikutnya ada di sini. Yep. Kemudian ada di sini. Nah, berikutnya ada di sini. Dan kemudian ada ini, dan kemudian ada di sini ya. Oke. Nah, jadi untuk sementara waktu ini tuh bisa aja ya, belakangan hari kamu kayak ngerasa bahwa agak-agak terusik kamunya ya dengan sikap laku dari si pasangannya kamu gitu loh. Semacam dia seperti menjauhkah dari kamu, mengelak, menghindar seperti itu ya. Jadi kayak kamu ngerasa bahwa energinya dia berkurang gitu loh. Yang biasanya dia sikapnya selalu berusaha hangat mesra sama kamu, belakangan kamu lihat kok agaknya dia dingin gitu ya. Biasanya dia perhatian, ini tuh dia bisa kayak acuh abai sama kamu gitu ya. Nah, jadi kayak ada perubahan dari si pasangannya kamu ini gitu loh ya. Kok kayaknya dia lebih banyak ngabisin waktunya dia untuk bekerja ya. Dia lebih banyak menghabiskan waktunya dia untuk jalan-jalan ya, tanpa kamu tentu saja. Jadi kayak dia aktivitasnya dia lebih banyak sendiri gitu loh. Dan kamu bisa aja ngerasa bahwa kamu dicuekin gitu ya, nggak ngajak-ngajak nih gitu loh ya, nggak ngajak-ngajak, nggak ngasih informasi yang jelas gitu ya. Atau kamu bisa aja kayak oke, dia ngasih informasi, tapi kok kayaknya kamu bisa aja ngerasa dia bablas gitu loh. Dia bablas dengan aktivitasnya dia gitu ya. Jadi semacam ada tidak seneng kamu yang seperti ini. Bukannya kamu tidak bahagia melihat dia bahagia, cuman kok kayaknya ada konsekuensinya gitu ya. Ya itu kamu yang jadinya dicuekin gitu loh ya. Nah di sana jadi kelewatan gitu loh, kelewatan dianya itu ya. Oke, dia masih tetap texting kamu, dia tetap chatting kamu, dia tetap nelpon kamu, dia tetap kayak pulang ke rumah gitu ya. Tapi dia kayak kelihatan sibuk sendiri aja gitu loh ya. Jadi kamu kayak banyak sedikitnya merasa semacam kehilangan dia gitu ya, walaupun nggak bener-bener dianya hilang gitu ya, tapi prasangka-prasangkanya kamu aja ini untuk di saat sekarang gitu loh. Jadi bisa aja kamu kayak sudah punya rencana nih ya, kamu mau ngomong sama dia gitu loh, dengan apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu rasakan untuk di saat ini gitu ya. Kamu sudah mau coba-coba untuk komplain lah gitu ya. Mungkin beberapa ada nih, kalian udah speak up gitu ya, kamu udah bilang, "Beb, kamu ini mainnya kelewatan lama sekarang ya," gitu lah. "Beb, kamu ini kok kayaknya udah jarang ini chatting aku, jarang nelpon aku," gitu ya. "Kamu ini tuh kerjaan terus," gitu loh. Nah di sana, "Aku rindu kamu, aku kangen kita jalan-jalan," misalnya ya. "Aku kangen kamunya itu tuh menghabiskan waktu lebih lama sama aku," gitu loh ya. Jadi kamu kayak mengingatkan dia, "Beb, ada aku loh," gitu ya kira-kiranya. "Masih ada aku nih yang nungguin kamu," gitu loh ya. "Beb, aku nih ngelihat sesuatu yang nggak bener dari kamu," gitu ya. Kamu di sini tuh Mari lihat Cancer terbuka gitu ya, tipe yang terbuka dalam sebuah relationship.
Jadi kamu itu tuh nggak nunggu-nunggu sampai dia kayak sadar, ngerti sendiri gitu ya, bahwa kamu merasakan perubahan dari dirinya. Ya. Jadi kamu kayak mempermudah dia mengerti tentang kamu. Kamu mempercepat kamu keluar dari keadaan yang kurang nyaman bagi kamu. Bagus sih yang kayak gini modelnya kamu. Gitu ya. Jadi jangan yang kayak pakai acara ngambekan gitu ya. Ngambek itu tuh bikin tambah masalah itu. Gitu. Nah, tapi di sini tuh kamu langsung ya terbuka gitu kepada si dia. Bagus. Gitu ya. Jadi entah bagaimana lah intonasi suaranya kamu, pemilihan kata-katanya kamu. Tapi yang jelasnya ada motif di sini. Dan kamu memastikan bahwa si dia itu tuh mengerti dengan pasti gitu ya. Dan dia tahu dengan pasti bagaimana dia saat ini dalam hubungan kalian dan bagaimana kamu di saat ini dalam hubungan kalian. Nah, seperti itu ya. Mungkin kamu memang agak-agaknya ada ini ya, melarang ya untuk beberapa dari kaum Cancer. Udah kamu gak usah lagi lah ikut arisan misalnya gitu ya. Arisanmu banyak banget gitu loh misalnya. Arisan kok ya sampai 5 gitu. Udahlah kamu arisannya cuma 2 aja lah. Nah misalnya gitu ya. Kamu ini tuh hobi aja, kesenangan aja. Udah kamu gak boleh dengan hobinya kamu, misalnya kalau hobinya dia mancing gitu ya. Kamu gak boleh lagi mancing 3 kali dalam 1 minggu gitu. Udah kamu itu tuh mancingnya 1 kali seminggu aja. Nah, gitu bisa kamu larang. Atau jangan mancing-mancing lagi kamu. Udah itu udah. Gitu ya. Nah, bisa kamunya. Itu. Jalan terus kamunya ya. Main terus kamunya. Gitu. Gak boleh lagi ya. Dalam sebulan ini kamu gak boleh lagi keluar rumah. Gitu ya. Udah kamu mendem di rumah aja. Gitu loh, kelayapan saja. Nah gitu ya, kamu rehat dulu lah, kamu terlalu sibuk, kamu terlalu aktif belakangan ini gitu ya kamunya. Ada alasan-alasan yang jelas ya kalau kamunya itu tuh mau melarang dia gitu loh, mau ngebatasin aktivitasnya dia. Bukan hanya untuk kepentingannya kamu sendiri, tapi juga menurut kamu itu hal yang baik pula untuk dia lakukan karena ada dampak baiknya untuk diri dia pribadi gitu ya. Jadi mari lihat, ini beberapa di antara kalian walaupun usia kalian masih kecil ya, maksudnya lebih kecil dari Mari ya, Mari ini kan udah nenek-nenek ya. Nah tetapi kamu bisa aja kayak sudah cukup paham ya kayak gimana itu tuh membangun komunikasi, pentingnya komunikasi dan mencoba membangun komunikasi yang baik gitu loh ya. Bagus banget. Ngerti kamu ya bahwa komunikasi ini tuh menyelesaikan masalah, mencegah masalah gitu ya. Nah dan sebagainya. Jadi senjatanya kamu ya ngomong gitu loh, berbicara gitu kan ke dalam hubungan dengan si dia ini. Biar tenang pikirannya kamu, biar tenang perasaannya kamu gitu ya. Supaya nggak bablas apa yang dia lakukan, bagaimana sikapnya dia, supaya dia nggak bablas gitu. Jadi kamu bisa datang seperti orang yang jadi wasit gitu ya. Prit, prit, prit. Beb, kelewatan nih beb, gitu ya. Nah di sana sebagai si pengingat, kamunya itu tuh kepada si pasangannya kamu di situ ya. Jadi ketika kamu ngomong, boleh-boleh ya waktu pertama kamu speak up, bisa dia agaknya cemberut gitu. Bisa dia kayak, atau dalam hatinya dia, apaan sih gitu ya. Kok kamu malah ngomongnya kayak gitu gitu. Ya, bisa ada kayak penolakan dari dalam dirinya dia. Ya. Tapi walaupun terjadi penolakan seperti itu, nanti dia akan ada tuh masa merenungnya dia, bener enggak nih omongannya kamu. Gitu loh. Jadi dia bisa kayak mengkoreksi dirinya dia. Ya, dan kemudian nah, dia ini tuh memang kayak yang iya ya,
aku ini kerjaan terus ya. Aku ini tuh gitu kan. Kalau kamu komplain sama dia, Beb, kamu ini tuh apa aja lah komplain-komplainnya kamu ya. Kamu kok kayaknya lebih boros nih belakangan hari misalnya. Terjadi perubahannya yang tadinya dia biasanya hemat ya. Nah, kemudian dia agaknya keluar lebih banyak uang gitu ya. Kamu bisa ngingetin dia, kok beli-beli tas terus sih. Kok beli-beli perintilan-perintilan mobil terus sih. Gitu ya. Beli baju-baju terus gitu. Nanti dia bisa agak yang kesel gitu ya. Nah, tetapi nanti dia akan, iya betul sih. Gitu nantinya si pasangannya kamu. Gitu loh. Jadi kayak omongannya kamu masih bisa nih ya mempengaruhi si pasangannya kamu ini gitu. Ya. Jadi kayak nanti dia ingat, iya sih ya, aku kan udah jadi istri ya. Aku nih kok bablas memang. Padahal kan aku masih mau dengan rumah tangga ini. Iyalah, harus berubah lah. Nah, gitu dianya. Di sana ya. Mungkin akan ada pertengkaran kecil lah di antara kalian berdua. Apa sih kamu ini gitu ya? Aku ini overnya di mana? Aku ini berlebihannya di mana? Mungkin dia bisa aja menjawab kamu gitu ya, merespon kamu seperti itu. Tapi di situ tuh hanya kayak sebatas reaktif aja sih itu, mari lihat. Ya, toh buktinya dia nanti mikir gitu. Benar salah dari omongannya kamu. Nge-cross check diri dia sendiri. Gitu ya. Nah, jadi ada kemungkinannya dalam waktu dekat dia bisa kembali lagi nih ke setelan nyaman bagi hubungan kalian ini. Ke setelan mempertimbangkan kenyamanan dari kamu juga gitu. Kamu komplain kan karena kamu tidak nyaman kan gitu. Jadi dia bisa yang tadinya terfokus kepada hal lain ya, sehingga lebih ngecuekin kamu, lebih mengabaikan kamu. Nanti dia akan balik lagi lah gitu, kasih perhatian. Nah, seperti itu ya. Beberapa bahkan untuk kasus beberapa kanker di sini ya. Jadi jangan-jangan keterpisahannya, perubahan dalam hubungan kalian ini berupa perpisahan, dan di mana perpisahan ini tuh sudah berlangsung sekian lama gitu ya. Jadi bisa-bisa aja kamu kayak dalam upaya untuk mencegah supaya ancaman perpisahan ini tidak benar-benar terwujud nyata. Jadi bisa aja kamu kayak yang ngajak dia untuk mempertimbangkan kalian kembali lagi rujuk harmonis sebagaimana layaknya hubungan pacaran kah, hubungan rumah tangga kah gitu ya. Jadi kamu bisa ngajak dia mikir gitu loh, untuk melanjutkan relationship-nya kalian. Jadi kamu bisa aja menganggap bahwa ya ini ancaman atau oke lah beberapa ini jeda. Dan kamu merasa sudah cukup nih. Ya. Udah cukup nih jedanya. Sudah harus diatasi nih ancaman perpisahannya. Jadi kamu ngajak dia untuk kembali gitu loh. Kamu menyampaikan maksud dan tujuannya kamu. Entah itu tuh secara langsung ataupun melalui perantara. Itu ya, tapi yang jelasnya kamu ngungkapin pemikirannya kamu gitu ya. Dan mari lihat, bagi kalian yang mau ngajak rujuk, nampaknya akan dapat jawaban iya dari dia. Gitu loh. Setidaknya dia akan menumbuhkan, mengizinkan dirinya dia ya untuk coba kali sekian melanjutkan lagi relationship-nya kalian berdua. Gitu loh. Terutama kalau sudah ada anak ya. Gitu. Padahal boleh-boleh
dia sudah nyaman ya, sudah beradaptasi dia dengan keterpisahan antara kamu dengan dia, gitu. Tapi dia bisa aja kayak melepaskan kenyamanannya dia, gitu ya, karena dia mau menerima ajakannya kamu untuk kembali bareng-bareng lagi, gitu nih. Mari lihat. Jadi dari perubahan satu keadaan berubah ke keadaan lain, gitu loh. Yang dimana ini perubahannya ke arah yang positif, gitu loh, ya, yang membahagiakan lah, di sana. Jadi kamu yang hubungannya sempat terjeda, gitu ya, hubungannya sempat mandek, ini nanti ngalir lagi nih, play lagi gitu ya, mulai lagi gitu loh. Nah di sana. Jadi nampaknya ada keinginan berdua itu tuh yang memang masih ternyata ya memang menunjukkan bahwa aku masih mau dengan hubungan kita ini gitu loh. Dan yang lain oke aku juga masih mau kok gitu ya. Jadi kayak keinginan itu tuh masih saling bersambut lah gitu, bersambut dan disambut gitu ya. Mengundang dan disambut gitu loh di sana ya. Jadi kamu saat sekarang menjadi penggagas gitu. Mari lihat, kamu menjadi penggagas, kamu yang menjadi petunjuk arahnya ya. Ini tuh bagaimana lagi nih hubungannya, kemana lagi nih gitu. Nah di sana ya. Jadi kalau mari lihat, kayaknya masih belum putus asa lah gitu ya. Tidak ada di sini tuh keputusasahan untuk jalani hubungan gitu lah. Malah kayak dapat banyak alasan ya. Alasan kuat tentu saja. Ada alasan kuat yang bisa dipakai ya untuk mau mempertimbangkan relationship ini agar bergulir kembali. Gitu loh. To be continue lagi gitu ya. Kembali ke kestabilan. Gitu ya, kembali ke kenormalan gitu loh. Nah di sana ada juga ajakan tentu saja ya, ini tuh bukan hanya kembali ke normal sebagaimana yang baik gitu ya, tapi di sini tuh juga ada niatan hubungan ini tuh bukan hanya sekedar baik, tapi tetaplah ditambahkan kebaikan demi kebaikan berikutnya yang lainnya. Nah seperti itu ya. Jadi mari lihat, ini tuh hubungan kalian bolehlah dikatakan lumayan berkualitas ya. Gitu. Setidaknya adalah energi-energi positif yang masih mau disuntikkan gitu loh. Untuk menghidupkan relationship ini. Dari kedua belah pihak tentu saja. Gitu ya. Jadi kayak memang kalian saling trigger ya. Saling trigger gitu ya, dan kena trigger gitu loh. Tapi trigger dan triggeran ini awalnya dinilai seperti hal yang negatif, tapi ini tuh ada upaya berdua ya untuk membalikkannya kembali ke yang positif gitu di sana ya. Oke, baik Cancer. Sekarang mari akan tarik koin ya, biar kita cari tahu dulu kepada Cancer mana pembacaan ini disampaikan. Nah ini koinnya berisi inisial dan zodiak. Untuk inisial ini bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya dia. Terkhusus untuk zodiak sudahlah pasti hanya akan nunjukin zodiak dari si dianya saja. Oke lah, baik, langsung mari awal dari inisial G. Ada gunung, P ada pelangi, kemudian K ada kita, kemudian E ada emas, N ada nama, W ada wanita, L ada lagu, kemudian R ada ratu, F ada fisika, kemudian V ada vitamin, dan B ada buku. Nah, masuk kita ke zodiak hanya ada 2 koin di sini. Ada energi dari Taurus dan kemudian ada energi dari Cancer hadir menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.